Saya kenalin diri dulu. Nama saya Alif Purwoko. Saya kebetulan bertugas di Subdit Penyuluh Agama Islam, di Direktorat Penerangan Agama Islam, di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Saya selaku marbot di Subdit Penyuluh Agama Islam atau pembantu umum. Khususnya saya dipercaya untuk menghandle keseluruhan tentang EPA. Hari ini kita sama-sama belajar bersama. Kesempatan pagi ini mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Yang sudah-sudah saya hanya bisa memberikan sharing info tentang EPA ini tidak lebih dari 2 jam karena setelah itu saya harus mengerjakan tugas-tugas lainnya. Saya lanjut ke tentang aplikasi EPA ini. Aplikasi EPA ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menyajikan bukti nyata kinerja dan komitmen penyuluh agama Islam dalam pembangunan negara melalui data-data. Banyak pertanyaan juga yang datang ke kami, bagaimana dengan SIEK, khususnya untuk penyuluh agama Islam yang non-PNS. Ya, SIEK ini diperuntukkan untuk seluruh jajaran ASN di Kementerian Agama. Jadi juga harus dilaporkan SIEK-nya, kemudian EPA. EPA ini segmentasinya apa? EPA ini segmentasinya adalah sebagai usaha kita di Ditjen Bimas Islam sebagai alat untuk pengukuran kinerja Bapak Ibu seluruh penyuluh agama Islam baik PNS dan non-PNS tanpa terkecuali. Jadi hari ini bahwa kita tidak bisa berbicara kinerja tanpa evidence base. Jadi EPA ini lahir semata-mata juga untuk menyajikan data bahwa penyuluh agama Islam ini bekerja. Jadi kasarnya hari ini berapa sih penyuluh agama Islam yang berbicara tentang misalkan radikalisme. Ini berapa penyuluh agama Islam yang berbicara tentang kerukunan umat beragama. Hari ini berapa sih penyuluh agama Islam yang berbicara tentang moderasi beragama dan seterusnya sesuai dengan tema-tema besar yang sudah kita rumuskan yang akan kita sajikan terhadap stakeholder di Kementerian Agama dalam usaha saya izin tadi saya branding penyuluh agama Islam. Bukan sambutan tadi di baru kalau di sini enggak ada Baik, saya lanjutkan. Aplikasi EPA ini lahir yaitu berbasis website. Jadi aplikasi ini tidak perlu Bapak Ibu menginstal aplikasi sesuatu aplikasi di dalam gadget Ibu, di dalam smartphone Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak butuh install. Jadi hanya cukup membuka melalui web browser, misalkan melalui Mozilla, kemudian melalui Google Chrome, juga web browser lainnya. Jadi tinggal diakses saja EPA ini tanpa menginstal aplikasi. Ada beberapa keunggulan dalam aplikasi EPA ini. Mohon izin Bapak Ibu penyuluh agama Islam yang saya hormati, bahwa dalam aplikasi EPA ini diharapkan untuk mengupdate baik data, kemudian mengupdate informasi, bahkan nanti kita siapkan menu untuk bisa mendownload materi-materi yang bisa dipakai oleh penyuluh agama Islam seluruhnya. Jadi kita siapkan menu download untuk melihat materi-materi yang bisa disampaikan kepada jamaah atau kelompok binaan penyuluh agama Islam. Kemudian keunggulan yang kedua, selain itu adalah pengukuran kinerja secara real time, bahwa detik per detik, kemudian menit per menit, jam per jam, hari per hari, sampai tahun per tahun, itu bisa kita melihat kinerja penyuluh agama Islam seluruhnya kami di pusat. Leveling dari kabupaten kota, provinsi juga bisa melihat secara real time, nanti bisa dilihat di akun adminnya masing-masing yang sudah
kami share melalui surat, nanti bisa dibuka, jadi melalui admin bisa melihat tingkat kinerja yang disodorkan dan dilaporkan oleh penyuluh agama Islam baik PNS dan non PNS. Kemudian aplikasi ini yaitu adalah berbasis internet. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian dalam mengakses aplikasi ini cukup jaringan. Jadi, apabila ada teman-teman yang ada di luar sana, saya pernah ke daerah Wakatobi yang di luar dari pulau besar di Kendari, itu lumayan terkendala dengan jaringan. Baiknya Bapak Ibu sekalian yang ada di luar sana jaringan untuk memastikan jaringannya bagus. Bisa pada saat menginput menumpang WiFi di kantor gitu, misalkan yang WiFi-nya bagus. Kemudian di samping itu bahwa aplikasi EPA ini bisa diakses kapan saja. Artinya apa? Artinya begini, apabila Bapak Ibu misalkan hari ini melakukan bimbingan penyuluhan, bisa nggak laporannya di keesokan harinya? Bisa. Sangat bisa. Nanti tinggal diklik saja tanggalnya. Tanggal kapan Bapak Ibu melakukan BIMLU. Jadi tidak ada lagi alasan, Pak, kita kan sambil melakukan bimbingan penyuluhan, bagaimana kita bisa langsung melaporkan. Jadi aplikasi EPA ini saya ulangi bisa diakses kapan saja. Tapi saran saya jangan sampai menumpuk sampai berminggu-minggu. Nanti kesulitan lagi sendiri Bapak Ibu sekalian dalam melaporkan laporannya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, nantinya Juknis ini on proses, khususnya bagi penyuluh agama Islam yang non PNS, sebagai salah satu ukuran untuk dicairkannya honorariumnya. Jadi saya ulangi, Juknisnya masih on proses, nanti di dalam Juknis tertuang bahwa pengisian laporan harian di dalam aplikasi EPA ini menjadi salah satu indikator untuk mencairkan honor. Yang keempat, memudahkan manajemen birokrasi karena langsung terdokumentasi melalui aplikasi. Jadi seluruh laporan Ibu nanti bisa menjadi bukti bahwa Bapak Ibu sudah bekerja. Pak, masih perlu nggak laporan manual? Nggak perlu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melaporkan seluruhnya laporan harian di aplikasi EPA ini ya sudah cukup. Nanti tinggal mendownload hasil dari rekapitulasi Bapak Ibu yang sudah dilaporkan per bulan. Jadi saya ulangi, masih perlu atau tidak pelaporan secara manual? Nggak usah. Jadi cukup mendownload setiap bulannya hasil laporan Bapak Ibu yang sudah diverifikasi oleh admin kabupaten kota. Kemudian yang selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa aplikasi ini adalah dari, oleh, dan untuk penyuluh agama Islam. Saya juga ingin menyampaikan untuk keikhlasan hati dan kebesaran hati bagi teman-teman yang sudah ditunjuk sebagai admin kabupaten kota. Jadi untuk terus juga memverifikasi laporan yang sudah masuk di dalam aplikasi EPA. Cuma 2 syarat Bapak Ibu yang kita syaratkan untuk verifikasi EPA ini disetujui. Yang pertama adalah menampilkan foto atau mengupload foto Bapak Ibu pada saat melakukan kegiatan baik bimbingan penyuluhan dan kegiatan lainnya. Yang kedua adalah, ukuran foto ini kita batasi di bawah 500 kilobyte atau setengah mega. Jadi artinya foto-foto yang bentuknya di atas atau ukurannya di atas 5 mega ini akan secara otomatis tertolak oleh sistem. Ini fungsinya apa? Untuk menghemat storage kita di pusat, untuk menghemat server kita. Jadi banyak aplikasi yang bisa di-download di Play Store atau di iOS ya. Kalau yang pakai iPhone, banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk men-convert atau resizing ukuran foto menjadi lebih kecil, tapi resolusinya juga tidak kalah bagus. Jadi banyak aplikasi, tinggal download saja. Kemudian yang kedua syaratnya adalah
ada naskah materinya dalam bentuk PDF. Nah, ukuran naskah materi ini lebih besar, bisa mencapai 5 megabyte. Jadi ukuran naskah materi yang di atas 5 megabyte itu akan tertolak secara otomatis. Jadi 5 megabyte ini kalau ukurannya PDF itu bisa lebih dari 20 lembar. Kalau bentuknya PowerPoint itu tertolak juga secara otomatis. Karena kadang-kadang kita membuat materi di dalam PowerPoint atau PPT itu ya, ada yang bikin ada videonya, ada yang bikin melampirkan foto-fotonya, ada juga yang pakai back sound, itu ukurannya lumayan besar. Makanya kenapa kita hanya satu pakai ukurannya, pakai extensionnya, yaitu extension PDF. Nanti tinggal di save as saja. Misalkan Bapak Ibu membuat naskah materinya di dalam Microsoft Office Word gitu ya, tinggal di save as saja dalam bentuk PDF. Jadi tidak perlu ada aplikasi lainnya, tinggal di save as, nanti pilih bentuk filenya PDF. Begitu juga di PowerPoint juga sama, bisa. Jadi sekali lagi kami sampaikan di Subdit Penyuluh Agama Islam bahwa aplikasi EPA ini dari, oleh, dan untuk penyuluh agama Islam. Darinya karena penyuluh agama Islam itu wajib seluruhnya melaporkan. Jadi darinya, kata-kata dari inilah penyuluh itu wajib melakukan laporan harian, baik BIMLUH atau kegiatan lainnya. Kemudian olehnya dari penyuluh juga kita tunjuk bahwa di dalam surat edaran salah satunya admin kabupaten kota bisa dari unsur Pokjalu, pengurus Pokjalu. Syaratnya adalah cakap terhadap IT. Jadi teman-teman yang merasa atau sudah ditunjuk sebagai admin kabupaten kota, yuk sama-sama kita verifikasi laporan. Semalam saya cek ada sekitar 10.000 laporan yang masih terpending, masih belum disetujui atau ditolak oleh oleh admin kabupaten kota. Pak, bagaimana laporan yang ditolak? Di situ kita siapkan notisi untuk catatan bagi penyuluh agama Islamnya. Jadi misalkan ditolak karena apa? Tidak ada naskah materinya. Disebutkan saja alasannya ya kepada Bapak Ibu admin kabupaten kota. Jadi penyuluh agama Islam bisa tahu laporannya kenapa sih ditolak. Pak, naskah materinya bisa nggak cuman 1 lembar? Atau bisa nggak hanya poin-poin saja? Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita juga terus mengenjot permasalahan literasi bagi penyuluh agama Islam. Jadi ini juga dijadikan sarana untuk kita berlatih masing-masing. Jadi naskah materinya baiknya kita tuangkan secara detail apa yang disampaikan kepada bimbingan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita belajar sama-sama mulai hari ini, siapa tahu dengan sering menulis naskah materi nanti Bapak Ibu bisa menjadi penulis yang baik. Nah, nanti materi-materi yang sudah diupload kita periksa Bapak Ibu di tingkat pusat. Jika ada materi-materi yang bagus, nanti kita juga share melalui aplikasi ini, bisa dipakai oleh penyuluh lainnya, atau kita gabungkan menjadi sebuah tulisan yang baik. Misalkan ada naskah materi Bapak Ibu yang bagus yang bisa dipakai oleh seluruh penyuluh agama Islam. Jadi kepentingannya itu ya, kita mengupload naskah materinya. Nanti setelah ini kita lanjut sekalian langsung praktek, sekalian juga ada sesi sharing dari Bapak Ibu sekalian. Bisa melalui kolom chat saja, nanti saya bacakan langsung. Jadi tidak perlu kita interaktif karena untuk menghemat waktu. Kemarin di Sulawesi Tengah 2 jam kurang ini waktunya. Kemudian fitur-fitur apa saja ya yang ada di dalam aplikasi EPA ini? Yang pertama adalah fitur profile. Fitur profile ini menyajikan mandatory field dan optional field. Mandatory field itu apa saja? Ini tidak bisa dirubah sementara. Mandatory field itu nama, kemudian nick, kemudian tempat tugas, kemudian status. Nah, khusus status, baik PNS dan non-PNS, banyak kejadian juga di provinsi lain ada yang salah pada saat pendaftaran. Kami
kemarin buka pendaftaran sudah sampai dari bulan Desember sampai Februari itu sudah 3 bulan. Jadi kenapa hari ini kita kunci? Kita fokuskan dulu untuk melihat sejauh mana engagement seluruh penyuluh agama Islam terhadap aplikasi EPA ini. Kita sedang melihat laporan-laporan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam. Nantinya bagaimana Pak yang masih terkendala? Nanti kita akan buka. Kita akan buka, ya, kita akan buka pendaftaran melalui admin kabupaten kota. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang masih belum memiliki akun di EPA ini, nanti kita akan buka melalui pendaftarannya admin kabupaten kota. Hari ini menunya masih kita on progress. Nanti setelah selesai baru kami sounding ke grup-grup untuk bisa teman-teman admin kabupaten kota melakukan pendaftaran yang masih terkendala dalam pendaftaran. Jadi yang salah status ini baiknya admin kabupaten kota mendelete dulu akunnya. Mendelete akun penyuluh yang masih salah status. Misalkan dia PNS, harusnya PNS tapi mengisinya non-PNS. Atau sebaliknya, non-PNS tapi pada saat pendaftaran itu PNS. Field yang lainnya itu bisa dirubah melalui admin kabupaten kota. Ya, tanggal lahir, kemudian pendidikan, alamat, nomor telepon itu bisa dirubah melalui teman-teman admin kabupaten kota. Kemudian fitur yang kedua adalah fitur sasaran bimbingan dan penyuluhan. Ada fitur data sasaran umum, bisa bentuknya majelis taklim, yayasan kelompok, dan sasaran khusus itu binaan-binaan yang memiliki kualifikasi khusus yang butuh penanganan khusus. Nanti kami jelaskan di slide berikutnya. Ya. Baik, saya lanjut ya, Bapak Ibu penyuluh agama Islam di Sulawesi Tenggara yang saya hormati dan saya sayangi. Fitur selanjutnya adalah kinerja. Kinerja ini dalam hal ini adalah laporan harian. Jadi menyajikan data hasil kerja, bimbingan dan penyuluhan agama Islam yang dipantau secara real time meliputi data laporan harian, kemudian pendataan keagamaan dan laporan deteksi dini. Nanti kita jelaskan secara detail di setelah ini. Verifikasi ini juga sebagai salah satu fitur unggulan kita. Laporan kinerja ini kita di pusat tidak bisa mengkontrol secara langsung tanpa bantuan teman-teman yang ada di kabupaten kota. Kita nggak bisa seluruhnya menjangkau penyuluh agama Islam di seluruh Indonesia. Jadi lahirnya EPA ini untuk membagi secara struktur ya, secara birokrasi, yaitu kita tunjuk admin kabupaten kota dan admin provinsi. Bisa nggak admin kabupaten kota itu lebih dari satu? Bisa Bapak Ibu yang saya hormati. Akses EPA admin ini bisa diakses berbarengan lebih dari satu akun, lebih dari satu orang. Jadi misalkan hari ini saya membuka dan teman saya membuka sebelahnya itu bisa. Tapi saya sarankan untuk selalu komunikasi. Jadi banyak juga kejadian di provinsi lain bahwa hari ini dia tidak bisa masuk menggunakan akses admin kabupaten kota. Ternyata admin yang satunya itu merubah password, tapi tidak memberitahu ke admin satunya. Itu menjadi kendala. Akhirnya kami di pusat harus meriset lagi passwordnya. Nanti saya jelaskan dari sisi user dan dari sisi admin ya, melalui langsung praktek saja nanti bisa. Mudah-mudahan bisa diterima walaupun kita tidak tatap muka. Saya lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah detail fitur. Di profile itu ada yang namanya NIPA. NIPA itu adalah nomor induk penyuluh agama. Jadi latar belakang sebenarnya kita juga membuat, atau kami di Ditjen Bimas Islam membuat aplikasi EPA ini. Yang pertama adalah
menjadi salah satu program prioritas Gus Menteri Agama. Jadi transformasi digital ini menjadi salah satu prioritas Gusmen, ya, transformasi digital. Makanya kenapa kami Bimas Islam membuat aplikasi EPA ini. Apa sih program prioritas lainnya? Yang pertama sebenarnya moderasi beragama, itu menjadi RPJMN. Kemudian yang kedua adalah di Bimas Islam revitalisasi KUA. Kemudian yang ketiga adalah transformasi digital. Jadi juga bukan tidak lagi ada alasan bahwa Bapak Ibu penyuluh agama Islam di seluruh Indonesia untuk tidak menggunakan aplikasi EPA. Kemudian NIPA ini adalah berbasis pengguna, user atau penyuluh agama Islam dan tempat tugas. Jadi saya jelaskan bahwa aplikasi ini juga menjadi tuntutan dari teman-teman di Sekjen bahwa kita disuruh untuk membuat aplikasi yang isinya nanti akan ada penyuluh agama Islam lainnya. Jadi bukan hanya penyuluh agama lainnya, bukan hanya penyuluh agama Islam. Jadi saya ulangi, di dalam aplikasi EPA ini nanti akan isinya adalah tidak hanya penyuluh agama Islam saja. Nanti akan kita buka. Jadi kodifikasinya ya saya ulangi, digit yang pertama itu adalah di dalam NIPA Bapak Ibu sekalian ya. Digit yang pertama itu kode agama. Pasti semuanya adalah kodenya 1. Karena agama Islam kami tetapkan kodifikasinya adalah 1. Jadi pasti nomornya adalah depannya 1. Kemudian 2 digit yang kedua itu kode provinsi. 2 digit yang ketiga itu kode kabupaten kota. Kemudian 2 digit yang keempat itu kodifikasi kecamatan. Kemudian 1 digit yang kelima itu adalah status PNS dan non PNS. Kemudian 6 digit yang satu digit yang keenam itu adalah jenis kelamin. Kemudian 3 digit terakhir itu adalah indeks Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya di lingkup kecamatan. Ada 3 digit. Ya, saya lanjut. Di dalam detail profil ini ada namanya profil umum, itu nanti bisa dirubah, yang sudah saya jelaskan tadi. Ada di situ juga kita bisa mengupload pengalaman-pengalaman diklat. Misalkan Bapak Ibu sudah melakukan diklat apa misalkan, sudah melakukan diklat moderasi beragama, nanti bisa di situ di-upload sertifikatnya. Jadi kita juga bisa mendata berapa banyak teman-teman penyuluh agama Islam yang sudah menjadi setidaknya penggerak moderasi beragama di lingkungannya masing-masing. Contoh ya, contoh salah satunya. Kemudian ada yang namanya menu kelompok sasaran. Jadi kelompok sasaran ini di dalam profil itu harus di-input terlebih dahulu sebelum melakukan laporan harian. Jadi nanti pada saat melakukan laporan harian itu secara otomatis nanti muncul sesuai inputan atau entrian Bapak Ibu di fitur profil. Ya, saya ulangi, pada saat melakukan laporan harian, pilihan kelompok sasaran baik umum dan khusus itu akan secara otomatis muncul setelah Bapak Ibu menginput di kelompok sasaran yang ada pada menu profil. Nanti saya praktekkan. Kemudian yang selanjutnya juga yang sering dipertanyakan kepada kami, masih muncul dari Bapak Ibu penyuluh agama Islam seluruh Indonesia, apa sih yang dinamakan sasaran umum, apa yang dinamakan sasaran khusus. Ini masih sering muncul. Sasaran umum ini adalah kelompok binaan tetap penyuluh agama Islam. Saya ulangi, sasaran umum adalah kelompok binaan tetap. Bentuknya bisa majelis taklim, bentuknya bisa yayasan, dan kelompok-kelompok pengajian lainnya. Itu bisa bentuk TPQ, TPA gitu ya. Itu kan sebuah kelompok binaan. Diisi saja Bapak Ibu di profil
di menu profil di sasaran penyuluh. Kemudian yang kedua adalah sasaran khusus. Sasaran khusus ini apa sih Pak? Sasaran khusus itu makanan jenis apa sih Pak? Sasaran khusus. Sasaran khusus ini adalah sasaran yang butuh penanganan khusus oleh penyuluh agama Islam. Jadi ada masyarakat transmigrasi misalkan, ada warga binaan yang ada di lapas misalkan, itu kan butuh penanganan khusus. Ada kelompok rehabilitasi, itu kan butuh sasaran khusus dan lain sebagainya. Bentuknya juga bisa dalam bentuk majelis taklim, bisa bentuk yayasan, bisa bentuk kelompok. Kan ada juga yayasan rehabilitasi apa, Bapak Ibu mengisi BIMLU di situ, yaitu dilaporkan sebagai kelompok sasaran khusus Bapak Ibu sekalian. Majelis taklim, contohnya apa? Majelis taklim yang ada di kelompok sasaran khusus banyak. Di lembaga pemasyarakatan itu juga saya pernah berkunjung di daerah Kaltara sana, ada majelis taklimnya. Warga binaan ini membentuk sebuah majelis taklim dan penyuluhnya hadir di situ. Penyuluhnya hadir membina warga binaan dalam bentuk majelis taklim yang ada di lapas. Bahkan di lembaga pemasyarakatan Jakarta di Cipinang itu ada pesantren. Isinya siapa? Isinya ya warga binaan, penyuluh agama Islam yang membina di dalam situ. Jangan lupa Bapak Ibu, kita sudah beberapa kali melakukan MOU, salah satunya adalah dengan lapas. Jadi Bapak Ibu sudah bisa masuk seluruhnya apabila di daerah Bapak Ibu ada lapas. Kita sudah ada MOU-nya. MOU dengan Ditjenpas dan PKS-nya juga sudah ada. Jadi antara Ditjen di Majelis Islam dengan Ditjenpas itu sudah melakukan MOU, bunyinya adalah pendidikan keagamaan untuk petugas dan warga binaan lapas. Itu salah satu contoh sasaran khusus. Kemudian fitur e-kinerja. E-kinerja ini ada yang namanya laporan harian. Laporan harian ini sudah saya jelaskan tadi di awal, jangan sampai menunggu berminggu-minggu dalam melakukan laporan harian. Pak, bisa nggak berlaku mundur? Bisa, memang bisa. Bisa berlaku mundur. Jadi Bapak Ibu melakukan hari ini, bisa laporannya besok itu bisa. Isinya apa laporan harian? Tentunya kelompok sasaran, kemudian tema materi. Tema materinya sudah kita tentukan tema-tema besarnya. Jadi ini untuk memudahkan kita untuk mengukur berdasarkan tema yang dipilih oleh penyuluh agama Islam. Pak, gimana tema fikih? Belum ada nih. Fikihnya Bapak Ibu mengisi tentang apa? Fikih itu kan ada, itu kan bagian dari turunan ilmu ya. Ada fikih tentang zakat, ya udah pilih temanya zakat. Fikih tentang berwakaf, ya udah isinya tentang wakaf, dan seterusnya, gitu ya. Jadi nanti dijelaskan di dalam deskripsi singkatnya. Nanti kita lihat di dalam menunya langsung ya. Deskripsi singkat ini berisi apa? Jelaskan, Bapak Ibu mengisi temanya berdasarkan moderasi beragama gitu ya. Moderasi beragama ini kan sangat luas. Jadi cabang keilmuannya juga bisa dijelaskan di dalam deskripsi singkat ini. Tentang apa misalkan merawat tentang materi tentang merawat kerukunan melalui silaturahim misalkan gitu ya. Itu bisa. Ini contoh ya, ini contoh. Jadi nanti bisa Bapak Ibu melakukan pelaporan. Kemudian lokasinya di mana dan tanggal kegiatannya, jumlah jamaahnya berapa, foto kegiatannya juga harus diupload. Ini menjadi syarat wajib ya, foto kegiatan ukurannya di bawah 500 KB. Kemudian ada link video kegiatan. Link video kegiatan ini apa sih Pak? Di EPA ini kita tidak menyiapkan storage untuk mengupload video. Jadi video ini bisa diupload lewat medsos yang Bapak Ibu miliki. Bisa di Facebook, bisa di IG, bisa di kanal YouTube. Jadi nanti tinggal di copy saja linknya. Jadi kami hanya butuh link video Bapak Ibu. Nanti lewat link itu bisa kita lihat. Jadi admin kabupaten kota juga bisa melihat
langsung tinggal mengcopy link video yang sudah ditautkan di dalam aplikasi EPA ini dalam pelaporan harian. Pak, kenapa sih ada link video segala gitu ya? Jadi pertanyaan juga banyak di provinsi lain. Bapak Ibu yang saya hormati, saya jelaskan salah satu keberhasilan, indikator keberhasilan Ditjen Bimat Islam, salah satunya adalah kemarin sudah dimasukkan dan dipaparkan di Rakernas kemarin di Surabaya. Salah satu keberhasilan Ditjen Bimas Islam, indikatornya adalah penyuluh agama Islam berdakwah melalui medsos. Itu sudah menjadi tolak ukur, salah satu tolak ukur. Di antara tolak ukur, banyak tolak ukur lainnya ya. Jadi salah satunya adalah penyuluh agama Islam berdakwah lewat medsos. Bapak Ibu yang saya hormati, bukan artinya Bapak Ibu tidak boleh atau meninggalkan dakwah konvensional, tidak. Jadi jangan lupa, Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga harus hadir di manapun, termasuk di ruang maya. Ada setidaknya, ini penelitian dari sebuah lembaga penelitian, ada 30% yang namanya fenomena New Urban Muslim. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mereka ada di kota-kota besar, kemudian belajar agamanya melalui internet. Lewat Google, lewat YouTube gitu ya. 30%. Umurnya sekitar umur 24 sampai 40. Jadi kalangan ini kalau bisa dibilang menengah ke atas gitu ya. Kita juga harus hadir penyuluh agama Islam di dalam mengawal keberagamaan yang ada di medsos. Jadi jangan sampai kita tidak hadir di situ, kita miss. Pak, kan bikin video susah. Ya, bikin video itu susah, tidak bisa sendiri. Berkelompok saja, misalkan FKPAI mana membuat video. Bisa nggak Pak nanti dilaporkan secara bersamaan? Bisa. Asal memang video ini dibuat oleh kelompok gitu ya. Misalkan Bapak Ibu penyuluh agama Islam di Kabupaten Kendari ya, di Kota Kendari misalkan membuat video tentang moderasi beragama gitu ya. Itu kan menjadi sebuah alat juga Bapak Ibu untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan. Itu bisa digunakan oleh beberapa orang. Boleh Bapak Ibu, karena kita sadari bahwa membuat video ini tidak gampang. Ada tahapan membuat videonya, ada tahapan editing videonya, ada tahapan finishingnya. Ya, lagi kami hanya butuh linknya, nanti kita lihat. Kemudian naskah materi sudah saya jelaskan tadi. Mulai sekarang kita belajar setidaknya menulis apa yang akan kita sampaikan, gitu ya. Kita belajar menulis apa yang akan kita sampaikan. Jadi ini untuk memicu kita semua untuk sama-sama belajar, tapi by praktik. Biasanya akan lebih efektif kalau belajarnya by praktik. Gitu ya. Kemudian yang kedua, laporan harian lainnya. Pak, bedanya apa laporan harian dengan laporan harian lainnya? Laporan harian lainnya adalah kegiatan yang dilakukan penyuluh agama Islam yang beririsan dengan tugas dan fungsi penyuluh agama Islam. Itu ya. Kemarin ada pertanyaan dari profesi lain. Penyuluh PNS khususnya. Gimana Pak, penyuluh PNS ini kan ada leveling, ada penyuluh muda, ada penyuluh pertama, muda, madya, dan utama. Dan butir-butir kegiatan berbeda. Pak, bagaimana kita melaporkan dalam hal membuat naskah materi atau dalam hal menyajikan data-data keagamaan? Itu boleh dilaporkan di dalam laporan harian lainnya. Laporan hariannya itu apa sebenarnya? Laporan harian itu adalah bimbingan dan penyuluhan khusus. Bukan khusus ya. Di laporan harian ini khusus menyajikan laporan bimbingan dan penyuluhan. Di luar bimbingan dan penyuluhan itu masuk ke dalam laporan harian lainnya. Contohnya apa sih Pak kegiatannya? Contohnya misalkan Bapak Ibu sama-sama melakukan rapat koordinasi dengan pihak Pemda misalkan untuk penyelesaian salah satu permasalahan di
di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kan sebagai kegiatan Bapak Ibu juga, irisannya langsung terhadap tugas fungsi. Itu ya, itu contoh kecilnya. Nanti dibuatkan narasinya, Bapak Ibu melakukan apa, kemudian fotonya juga bisa dilampirkan di dalam sebuah naskah materi. Kita tidak menyiapkan ruang untuk mengupload foto di dalam laporan harian lainnya. Nanti bisa langsung disertakan di dalam naskah materinya. Materi penjelasan singkat tentang kegiatan yang Ibu lakukan atau Bapak lakukan. Ya, itu contoh kecilnya laporan kegiatan lainnya. Kemudian yang nomor 3 adalah deteksi dini. Deteksi dini ini apa sih, Pak? Deteksi dini adalah laporan dari penyuluh agama Islam di wilayahnya. Misalkan ada kejadian-kejadian yang butuh penanganan segera gitu, cepat. Artinya kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Misalkan di Tenggarai, di Kecamatan A, misalkan ada indikasi nabi baru misalkan. Ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi baru. Itu bisa dilaporkan di dalam deteksi dini. Jadi jangan salah alamat ya. Di provinsi lain ada yang melaporkan kegiatan laporan hariannya itu di deteksi dini. Itu bukan untuk merekam laporan harian. Jadi deteksi dini ini digunakan untuk melaporkan kejadian-kejadian istimewa yang ada di wilayah Bapak Ibu. Kemudian fitur pendataan. Fitur pendataan ini pendataan tentang keagamaan. Misalkan di zona keluarga sakinah ada data angka perceraian, misalkan hari ini berapa, kemudian bulan ini berapa gitu ya. Dan seterusnya. Misalkan data tentang wakaf, berapa hari ini tanah wakaf yang berhasil disertifikasi, berapa hari ini dana zakat yang terkumpul melalui UPZ di KUA Bapak Ibu gitu ya. Itu salah satu contohnya. Berapa bulan ini yang berhasil dientaskan buta aksara Al-Qur'annya oleh penyuluh agama Islam gitu ya, misalkan. Nah, kemudian fitur yang penting yang kedua adalah yang selanjutnya, yang keempat adalah verifikasi. Kami juga menyampaikan bahwa admin kabupaten kota ini juga harus aware terhadap laporan-laporan harian yang sudah dilaporkan melalui EPA ini. Segera lakukan verifikasi, baik menyetujui atau menolak, disertakan dengan alasannya apa. Fungsinya apa verifikasi? Ini fungsinya adalah memastikan keakuratan, kebenaran, dan kebenaran informasi yang disampaikan. Verifikasi dilakukan oleh admin kabupaten kota pada setiap laporan kinerja hariannya. Jadi saya ulangi bahwa leveling admin kabupaten kota, baik provinsi juga, itu bisa diakses lebih dari 1 orang dalam waktu yang bersamaan. Itu bisa. Gitu ya. Jadi saya juga menyampaikan bahwa untuk sedikit menyiapkan waktu bagi teman-teman admin kabupaten kota yang sudah ditunjuk. Misalkan admin kabupaten kota yang ditunjuk adalah penyuluh agama, ya itu boleh. Bisa nggak Pak dilaporkan sebagai laporan harian? Boleh. Itu di laporan kegiatan lainnya. Nggak ada pertanyaan, Pak, kita kan penyuluh bekerja ini di luar jam kantor. Bagaimana kalau melakukan bimluh pada malam hari? Boleh dilaporkan, nggak apa-apa, laporkan saja. Karena aplikasi ini bisa berlaku mundur, tinggal pilih tanggalnya dan lokasinya di mana. Itu nggak apa-apa. Jadi jangan jadi hambatan untuk sama-sama melakukan laporan di dalam aplikasi EPA ini. Nah, siapa saja sih yang bisa mengakses aplikasi EPA ini? Gitu ya. Ada 3 dari segi user, admin, dan stakeholder. User itu tentunya penyuluh agama Islam, tentunya mengakses dalam hal melakukan laporan harian, pendataan, dan melakukan
laporan deteksi dini, yaitu kondisi darurat yang memerlukan penanganan khusus. Itu ya dari segi user. Kemudian dari sisi admin, petugas yang diberikan tugas. Jadi aplikasi EPA ini bisa diakses langsung oleh admin. Ini juga bisa dijadikan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Kan kelihatan nanti teman-teman penyuluh agama Islam yang tidak melaporkan harian. Bisa terlihat di dalam akses akun admin kabupaten kota, baik secara personal maupun secara keseluruhan. Itu bisa dilihat nanti. Di tingkat kanwil juga bisa, bahkan kami di pusat juga bisa memonitor langsung. Kemudian stakeholder yang diuntungkan ya kita penyuluh agama Islam diuntungkan dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi sampai dengan ke pusat. Pak, banyak juga pertanyaan Pak, setelah di-download hasil rekap laporannya, itu bisa jadikan bukti, bisa. Memang itu sebagai bukti Bapak Ibu bekerja. Jadi nanti kita tambahkan di bawahnya adalah tanda tangan atasan langsung dan tanda tangan yang bersangkutan. Ini fungsinya apa? Fungsinya jangan sampai lahirnya EPA ini, adanya EPA, kita penyuluh agama Islam di luar koordinasi dan komunikasi atasan kita langsung. Jadi tetap nanti itu di-print, di-download, terus di-print, kemudian minta tanda tangan atasan langsung setelah kita penyuluh agama Islam menandatangani laporan yang sudah di-download. Itu ya, stakeholder bisa melihat berapa jumlah penyuluh agama Islam. Bahkan sebelum login saja, dashboardnya sudah tampil data-data penyuluh agama Islam di masing-masing provinsi. Ya, di luar itu stakeholder bisa juga Kementerian Keuangan misalkan mau melihat bisa, bisa nanti kita berikan aksesnya terhadap aplikasi ini. Jadi sebelum login itu sudah terlihat berapa jumlah sasaran khusus, berapa jumlah sasaran umum yang diinput oleh teman-teman penyuluh agama Islam. Nah, ini aktivitas penggunaan EPA hari ini, per hari ini. Jadi ada sekitar 48.000 orang yang sudah memiliki akun. Jadi setidaknya sudah ada 90-an% ya. Dari 50.262 data yang kita punya, ada 48.000-an penyuluh yang sudah terdaftar. Ada 53.000 sekian jumlah sasaran umum dan sasaran khusus. Ini ada sekitar 2 miliar orang yang sudah dibina dalam waktu 3 bulan. Ini sifatnya repeatism ya. Ini yang nomor 4 ini bukan artinya bukan data umat Islam hari ini seluruh Indonesia, bukan. Ini kan bisa jadi pada saat melakukan bimbingan kan pengulangan. Nah, hari ini jamaahnya ini, nanti 2 hari kemudian jamaahnya kelompok binaannya ini lagi gitu kan. Ini data yang sudah jumlah umat yang sudah terbina dalam waktu 3 bulan. Kemudian baru 82.000 orang. Baru 82.000 sekian ya laporan harian yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam. Artinya ini masih kecil. Kalau penyuluh non PNS misalkan di dalam Kepdirjen itu kan diwajibkan 2 kali ya dalam seminggu melakukan bimbingan dan penyuluhan atau melakukan kegiatan. Kalau dikali dalam sebulan itu ada 8 per orang. 8 kali melakukan bimbingan penyuluhan itu per orang, 8 kali ya. Kalau dikali 45.000 itu angkanya sudah jauh dari angka ini. Jadi kami di sudut penyuluh agama Islam tidak bosan-bosan mengingatkan seluruhnya penyuluh agama Islam, yuk kita melakukan laporan harian. Kepentingannya apa? Kepentingannya untuk Bapak Ibu sekalian. Hari ini, bukan hari ini, kemarin, minggu ini lah ya. Minggu ini kita sudah bersurat untuk revisi tunjangan fungsional untuk penyuluh agama Islam yang PNS. Disamakan dengan tunjangan penyuluh-penyuluh lainnya.
Jadi mulai dari pertama, muda, madya, dan utama itu sudah kita usulkan perpresnya, kenaikan tunjangan honorariumnya. Mulai dari pertama itu kalau nggak salah 540.000 kita ajukan kemarin, sampai ke penyuluh ahli utama 2 jutaan. Kemudian juga kita ketahui bersama penyuluh agama Islam non PNS beberapa kali juga Gusmen sudah mensounding, melakukan lobby-lobby terhadap Komisi 8 DPR untuk usaha menaikkan kesejahteraan Bapak Ibu sekalian. Nah, EPA ini setidaknya sebagai alat kita membuktikan penyuluh ini layak, misalkan dinaikkan honornya gitu ya, misalkan dinaikkan tunjangannya gitu ya. Kita usaha dulu di luar sebelum nanti akan ditanyakan bukti mana sih kinerja penyuluh agama Islam kita sajikan melalui aplikasi EPA ini. Jadi saya ulangi, segala sesuatunya ini sekarang berdasarkan evidence base, tidak bisa berdasarkan hanya omongan. Jadi kita harus menampilkan data. Bapak Ibu sudah menggunakan APBN, dalam hal ini adalah gaji dan honor gitu ya, pasti akan dimintakan feedbacknya oleh negara. Apa sih yang didapat oleh negara setelah mengeluarkan anggaran begitu besarnya, yang kita ketahui bahwa penyuluh agama Islam non PNS ini menyerap 65% rupiah murni di lingkup Ditjen Bimas Islam. Ini angka yang besar Bapak Ibu sekalian. 540 miliar ini angka yang tidak kecil kaitannya dengan serapan anggaran yang kita punya. 65%, bayangkan Bapak Ibu, sudah terserap untuk honor penyuluh agama Islam di seluruh Indonesia. Makanya yuk kita sama-sama tampilkan kinerja penyuluh agama Islam. Jangan lupa juga tampilkan identitas Bapak Ibu sekalian. Percuma Bapak Ibu bekerja melakukan bimbingan penyuluhan, tapi ketika ketemu kelompok binanya tidak menunjukkan identitas Bapak Ibu. Identitasnya bukan dalam hal fisik saja. Jadi kemanapun Bapak Ibu melakukan kegiatan, yang ngaku saya adalah penyuluh agama Islam. Jadi beberapa hasil riset juga sudah kami jelaskan, rujukan umat dalam belajar keagamaan, ilmu keagamaan ini belum muncul dari yang namanya entitas penyuluh agama Islam. Ini hasil riset. Jadi sekarang yuk kita terus bangga terhadap penyuluh agama Islam, terhadap identitas kita. Semuanya untuk penyuluh, semuanya untuk membranding nama penyuluh. Tidak ada lagi alasan. Yang nggak mau gimana Pak, tinggalin aja. Jadi jangan salahin subdit penyuluh nanti ketika juknisnya lahir tidak bisa dicairkan honornya, atau dicairkan honornya tanpa melampirkan bukti yang sudah diikuti EPA, itu kan nanti jadi temuan karena sudah sudah dirumuskan juknisnya. Kalau tidak dijalankan ya menjadi temuan.